Perjalanan kami mendaki lereng Gunung Lau Pringgodan sudah direncanakan beberapa minggu sebelumnya. Barulah hari Kamis 9 Januari 2025 rencana tersebut baru terwujud. Dari kota Jogja menuju kota Solo kami langsung disambut Pak Heri di stasiun balapan. Selanjutnya kami makan siang dan melanjutkan perjalanan ke Karanganyar. Menjelang zuhur kami tiba di lereng Bukit Gunung Lau Pringgodani. Kami disambut oleh teman dekat Pak Heri, Pak Darmanto yang sekaligus seorang manajer resort hotel di kawasan Tawangmangu tersebut. Sebelum mendaki kami singgah terlebih dahulu di sebuah kedai kopi di lereng Gunung Pegunungan. Kami berbincang santai membicarakan rencana pendakian rute yang akan ditempuh. Akhirnya Pak Darmanto lah yang berkenan memandu pendakian tersebut. Persiapan seadanya dipersiapkan. Sebelum berangkat kami menyempatkan berdoa terlebih dahulu mengharapkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan mendaki tersebut juga bernilai ibadah sekiranya diniatkan sebagai bagian dari tadabbur alam untuk menambah rasa kekaguman atas kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kami tempuh sudah mulai berbukit-bukit dan berliuk-liuk. Kami betul-betul terpesona dan kagum disuguhi keindahan alam yang eksotis. Hawa dingin sejuk pegunungan siang hari itu sempat membuat badan menggigil. Ketinggian lereng gunung yang akan kami daki cukup lumayan tinggi sekitar 1000 hingga 1500 mdtl. Sehingga pendakian ini berat dan melelahkan serta membutuhkan energi prima. Bismillah, pendakian Gunung Lau Pringgodani ya? Ya, kita saat ini sedang berada di daerah Karanganyar. Ini kita baru di bawahnya nih. Baru di bawah, baru udah gigi 1 ini. Ya, mudah-mudahan sampai. Kami tidak mentargetkan sampai ke puncak, melainkan hanya mencapai beberapa titik mata air atau lebih populer disebut sendang atau telaga. Tapak demi tapak perbukitan gunung kami langkahi, kadang terjal, kadang landai, kadang menanjak, kadang. Pendakian cukup melelahkan. Kami mendaki kurang lebih ada sekitar 4 jam hingga sampai di Sendang Wali. Di sana kami disuguhkan keindahan pemandangan alam yang sangat eksotis. Air mancur dengan ketinggian antara 20 hingga 25 meter menjadi daya tarik tersendiri ketika air yang turun bak air hujan yang tak pernah henti-hentinya turun. Air pegunungan yang sejuk dan dingin seperti air es menjadi semacam oase di tengah gurun pasir dalam pendakian kami ini. Kami menyempatkan mandi-mandi untuk menyegarkan diri di tengah peluh keringat pendakian. Menurut pengakuan Bapak Tua penjaga tempat tersebut mengatakan bahwa air mancur itu dulunya disebut sebagai Sendang Wali sebab di sanalah salah satu tempat titik berkumpulnya para wali songo ketika akan bersidang atau memusyawarahkan suatu perkara atau persoalan penting di tanah Jawa. Ada cerita menarik pula yang beliau sampaikan bahwa menurut pengakuan beliau dan juga memang terkonfirmasi kebenarannya bahwa hampir semua presiden mulai dari Soekarno, Soeharto, Gus Dur hingga SBY pernah mendaki gunung tersebut. Filosofi dan hikmah yang saya rasakan dari pendakian ini salah satunya membentuk mental seseorang untuk tidak mudah menyerah. Apapun aral dan rintangan di depan mata haruslah dijalani. Apakah perjalanan itu landai, menanjak maupun nurun, tetap harus dijalani, tidak mudah. Selanjutnya seorang pendaki gunung tidak boleh merasa puas dari hasil yang digapai. Ketika berada di atas puncak, jangan lupa untuk melihat ke bawah. Ketika berada di atas, jangan lupa untuk turun. Sebab tidak ada orang yang berada di atas selamanya dan tidak ada pula yang berada di bawah selamanya. Walhasil, mungkin karena filosofi inilah salah satu alasan kenapa dulu para nabi dan rasul pada awal-awal menerima wahyu mereka diperintahkan naik ke gunung. Seperti kisah Nabi Adam yang mendaki Jabal Rahmah, Nabi Musa yang mendaki Jabal Tursina, dan Nabi Muhammad SAW Ini yang mendaki. mumpung ada Pak ini ya, ada Pak Heri. Nanti Pak Heri cerita karena kita baru 1 minggu yang lalu kita mencoba dan terbukti benturan energi itu ada ya. Eh, ada Pak Heri ya. Nanti Pak Pak Heri gimana ceritanya? Ada Pak Heri. Cerita kita di apa? Telaga Wali ya. Tim nggak Pak Heri? Aktif, aktif. Oh ya Pak Heri. Gimana Pak Heri? Ya, Ya, alhamdulillah benturan minggu. energi. Jadi mungkin pada saat itu gimana ya Tuan Guru ya, pada saat itu saya bersama Tuan Guru bahwa saya merasakan kehadiran yang begitu banyaknya ini ya, yang hadir lah, bukan hanya yang kasat mata saja, tapi juga tidak kasat mata itu banyak terjadi dan begitu pun dibenarkan oleh Tuan Guru karena memang lokasi tersebut adalah dulu pernah disinggahi oleh
orang-orang yang sangat luar biasa, wali-wali ya, khususnya wali di Jawa. Saya cuma mau cerita sedikit tentang yang tadi saya sampaikan ke WA Tuan Guru itu, Tuan Guru. Jadi benar tadi pembukaan Tuan Guru menyampaikan bahwa metode cara penanganan dari setiap permasalahan yang khususnya tentang Wirdul Sakram ini sangat berbeda-beda ya. Saya beberapa hari yang lalu kebetulan dimintai tolong oleh saudara yang barusan pulang dari rumah sakit. Nah, beliau ini diganggu oleh makhluk yang tidak kasat mata begitu. Cuma saya mohon maaf sebelumnya saya cerita, memang beberapa kali sebelum saya diberikan ijazah wirid sakron ini, saya memang melakukan ruqyah. Metodenya hampir sama seperti Tuan Guru sampaikan, yaitu melalui garam dan cuka ya. Kalau saya lebih ke garam, air dan apa namanya itu, bawang merah seperti itu. Kemudian kita doanya kita awali dengan hajat, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, sholawat, dan kita mohon doa. Tapi setelah Tuhan Guru memberikan ijazah tersebut, saya mencoba untuk menggunakan metode yang Guru sampaikan, yaitu dengan cara apa namanya, kita bentengi dengan menggunakan Wirdul Sakron dengan tambahan ya tadi garam sama cuka. Rupanya apa yang terjadi malam tersebut, sebenarnya saya ingat Tuan Guru pernah menyampaikan. Jadi seakan-akan makhluk tersebut itu terkurung, terus kemudian kalau yang namanya terkurung itu membuat sebuah eksistensi karena merasa tidak nyaman ya, membuat eksistensi, ingin makhluk itu masuk ke jasad orang tersebut. Kemudian malam-malam saya ditelepon, saya ingat pada saat itu, oh rupanya ini memang mungkin karena wirid sakron yang begitu hebatnya ini, karena dipagari dia nggak bisa keluar. Kemudian saya merubah cara tersebut. Saya berdoa, saya bersihkan dulu semuanya, baru di hari berikutnya saya melakukan pemagaran seperti yang metode Guru sampaikan itu. Dan alhasil beliau menyampaikan bahwa orang tuanya sudah baik. Hanya begitu pengalaman yang saya sampaikan Guru. Tapi untuk pengalaman perjalanan yang berada di Renggondani mungkin tidak bisa saya sampaikan dengan Tuan Guru, insya Allah. Terima kasih Guru. Nextnya memang lebih kepada mem- akan membantu orang lain. Gitu. Suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan orang yang meminta kita untuk membantu, atau memang kita tergerak untuk membantu mereka. Nah, tentu untuk sampai kepada tahapan membantu orang lain, menolong orang lain, tentu banyak hal yang mesti juga di harus diketahui dan disadari bahwa selama diri kita bermasalah, itu selamanya kita tidak akan dapat membantu orang lain. Karena kesalahan kita atau kekurangan kita itu justru menjadi alat celah mereka yang tidak ingin keluar atau yang mengganggu itu pasti akan mencari jalan untuk menyerang balik. Nah, maka maka di dalam berdusakran ini eh, mestinya kita membersihkan dahulu diri kita, ya. Kita eh, kita harus tahu dahulu hal-hal yang selaras dengan diri kita. Karena kalau tidak selaras, dia akan ada benturan energi. Ya, ada benturan energi itu ada. Ceritakan karena Pak Heri tidak tidak menceritakan. Pada hari Kamis, ya, Kamis 8 Januari ya, 8 atau 9. Nah,
saya dengan Pak Heri diajak untuk naik ke lereng Gunung Lau, yang mana orang di Indonesia itu pasti tahu yang namanya Gunung Lau itu salah satu gunung yang memiliki daya mistis, ya. Saya juga agak kaget dan surprise juga karena diajak mendaki Lau. Karena selama ini saya tahu Lau itu sesuatu yang sakral sekali, sesuatu yang mistis sekali. Saya tidak menduga ternyata Pringondandi itu bagian dari Lau. Saya tidak berpikir apa-apa, tidak berpikir sebagai seperti apa, karena saya paham sekali kalau kita naik mendaki gunung, ya, gunung itu pada dasarnya adalah tempat yang memang Allah jadikan sebagai tempat mereka makhluk Allah juga yang tidak kasat mata. Nah, di sana tentu sebagaimana manusia, mereka juga memiliki agama, kepercayaan, memiliki budaya, peradaban, juga memiliki tingkatan ilmu-ilmu yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah saya juga menjaga adab. Kalau kita naik gunung itu kita juga menjaga adab. Salah satu adab kita adalah kita melepaskan apapun yang membuat mereka terganggu. Karena kita kita masuk ke kampung orang, walaupun kampung orang ini orang yang tidak terlihat, tentu kita tidak ingin membawa apapun, ya. Sampai memang pada awalnya saya memang ingin membawa tongkat. Tongkat karena ingin mendaki gunung, saya pikir perlu tongkat. Tapi berhubung tongkat yang saya bawa ini, ya secara daya mistisnya ada juga, sehingga tongkat itu tidak jadi saya bawa. Karena saya mau menghargai, menghormati tempat yang kita datangi. Nah, terlepas dia memang ada di sana punya pengaruh positif atau negatif, dia punya keyakinan Islam atau tidak, gitu, kepercayaan lainnya, kita tetap menghormati karena kita datang ke tempat mereka. Nah, sehingga alhamdulillah dari bawah sampai ke atas itu aman-aman saja. Nah, sampai suatu ketika kita ketinggian ada 1.300 mdpl, ya. Mungkin hampir 1.500. Naik dalam 2 jam lebih, sampailah kita namanya Telaga Wali kalau tidak salah, ya. Tempat para wali-wali berkumpul dulu di situ. Nah, eh, saya saya dan Pak Heri menemui sesuatu yang kejadian sangat aneh, ya. Tadinya saya tidak tidak berpikir apa-apa. Kalaupun ada sumber air, ya kita menikmati sebagai bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati sebagai satu panorama alam. Nah, ketika kita mendaki, kemudian kita dapat sumber air, ya biasanya kita melepas lelah mandi di sana. Nah, beberapa tempat air sudah kita di bawahnya ada 7 pancuran. Saya tidak terlalu tahu mitosnya dan tidak tidak juga peduli tentang apa mitosnya. Yang penting ada air segar, kita mandi enak segar gitu biar tambah stamina. Jadi di 7 sumber pertama tidak terjadi apa-apa sampai yang kedua. Yang kedua itu namanya Telaga Wali, yang di mana ada air mancur ketinggian mungkin 15 sampai 20 meter, ya. Tinggi sekali. Nah, pada awalnya saya juga hanya ingin mandi biasa saja, ya, karena memang lelah dan berkeringat, ya ada sumber air, kenapa kita tidak mandi? Karena memang diperbolehkan mengambil air mandi di sana. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja Pak Heri meminta saya untuk mengijazahkan Wirdu Sakran. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran beliau ketika itu. Tiba-tiba saja beliau minta diijazahkan Wirdu Sakran di bawah mata air itu. Ya, mungkin ingin mengambil momentum saja. Dan saya pun waktu itu juga spontan juga. Spontan karena Pak Heri menarik saya untuk memberikan ijazah itu tepat di tempat air terjun itu, di tengah-tengah itu. Kemudian kita bersalaman. Saya mengajak bersalaman dan kita sama-sama membaca Wirdu Sakran itu. Nah, saya secara spontan membaca Wirdu Sakran itu, ya, membaca Wirdu Sakran dan bertawasul membaca Wirdu Sakran itu. Nah, disitulah keanehan itu terjadi. Ketika kami membaca sama-sama Wirdu Sakran,
bersama-sama membaca dengan suara yang nyaring karena memang deru air itu sangat kencang sekali sehingga tidak terlalu terdengar sehingga kita perlu membutuhkan suara nyaring. Semakin kita nyaring, anehnya adalah air itu, air air terjun itu mengguyur kita. Padahal pada waktu kita ke tengah-tengah itu sebenarnya kita mengambil posisi yang dimana air terjun itu hanya jatuhnya di sekitar atau di samping. Nah, ketika kita membaca Wurdu Sakran, air itu mengejar kita, mengejar saya, mengejar Pak Heri, sehingga kita seperti di tengah-tengah guyuran air hujan yang sangat deras sekali. Jadi pos tengah kita berada di tengah-tengah yang dimana seakan air itu semua berkumpul ke tempat kita. Dan itu membuat kepala saya hampir pecah. Sakit sekali. Kemudian saya tarik lagi, saya geser lagi untuk menghindar karena kita masih membaca Wirdu Sakran, kita masih bertawasul. Ada beberapa meter kita berjarak yang memungkinkan sebenarnya di situ sudah tidak terkena lagi jatuhan air itu. Dan anehnya, begitu kita berpindah, kita dikejar lagi oleh air itu. Jadi kepala saya itu udah seperti pecah. Yang jatuh itu tidak seperti air lagi, tapi seperti paku. Akhirnya, yang ketiga kali berpindah lagi. Lebih ke samping lagi, yang memungkinkan di samping itu tidak terkena air. Tapi begitu kita membaca Wirdu Sakran, air itu mengejar lagi dan deras. Seperti kita berada di tengah-tengah. Dan ini secara logika akan sulit tertolak oleh akal. Karena pada posisi di mana kita sudah di samping. Dan selalu menghindar, tapi toh kita selalu seperti disemprot. Disemprot air itu. Dan yang keempat kalinya, kita harus pindah lagi naik ke atas. Empat kali berpindah. Nah, dan lagi beberapa bait ayat itu saya blank. Saya blank. Apa itu sana'tuhu. Nah, Di kalimat son'atuhu. Ingat sana'tuhu ya, sana'tuhu la tanqati' mimati alfi itu tidak bisa. Kemudian masih dapat itu Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal khus. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, inilah yang saya ingin katakan bahwa kita mengijazahkan dan membimbingkan satu amalan itu, amalan-amalan khusus seperti ini tidak sama seperti kita mengijazahkan salawat atau kita mengijazahkan amaliyah-amaliyah yang zikir yang subhanallah alhamdulillah atau kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau yang biasa kita baca sekalimat thayyibah, tidak. Karena wirid atau hizib itu dia memiliki kekuatan tertentu, ya, disesuaikan dengan orang yang menerimanya. Nah, sehingga tidak tepat kita di tengah pegunungan, bahkan sudah hampir puncak lereng gunung, ya, apalagi gunung itu terkenal sangat mistis sekali, kita membaca wirid itu tidak tepat. Walaupun ini adalah sebagai bentuk spontanitas. Nah, kenapa kita dikejar-kejar? Itu sebagai satu warning. Jangan sampai tempat yang sebenarnya walaupun tidak ada nampak orang di sana hanya kita, tapi yakinlah bahwa di sana ada banyak makhluk. Ya, makhluk untuk bangsa jin, suluman atau apapun yang mereka punya otoritas menjaga tempat itu. Nah, ketika kita melakukan ya katakanlah tanda petik sebenarnya tujuan kita baik. Kita ingin memberikan satu ijazah yang ijazah secara langsung, tetapi bagi pengawal atau bagi penjaga di sana mungkin mereka melihat ada energi lain, ya, energi yang sifatnya mengancam atau entah menyerang, maka terjadilah miskomunikasi, miscommunication, ya, sesuatu yang energi yang berbenturan namanya, benturan energi. Karena energinya yang kita keluarkan positif, sehingga penjaga di sana melihat ini ada apa ini, ya, maksudnya apa ini, ya, maka kemudian kita diusir, mungkin kita diusir, mungkin kita disemprot, atau kita mungkin dianggap suatu mengancam, ya.
Contohnya saja begini, di tempat yang sangat penjagaan ketat, itu gerak-gerik kita kan selalu diawasi. Pernah nggak lihat filmnya Master Band ya, yang waktu di bandara di airport, dia dia masukkan tangannya di kantong celananya, bagi penjaganya dikira dia mau ambil pistol, ya. Padahal dia cuman acungkan tangan seperti ini, ya, seperti itu. Jadi di tempat yang sensitif penjagaannya, kita jangan macam-macam gitu loh. Ya, walaupun kita pura-pura memasukkan tangan saja, dikira kita mau mengambil pistol, karena memang di tempat yang penjagaannya sangat ketat. Begitu pula di tempat-tempat yang auranya atau energinya sangat kuat sekali. Kita tidak buka, sebaiknya sebaiknya kita jangan membuat salah komunikasi, ya, miskomunikasi atau benturan energi. Nah, apa yang saya maksudkan di sini adalah begitu juga dengan teman-teman yang mengambil ijazah wirdu sakran maupun wirid-wirid lainnya, saya mencoba mengidentifikasi dahulu, mengidentifikasi betul-betul mengidentifikasi sampai betul-betul Anda aman untuk mengamalkan ini, gitu. Aman untuk mengamalkan ini. Jangan-jangan kalau saya hanya berikan amaliyah, kemudian saya ijazahkan, saya tidak memberikan treatment, tidak memberikan eksperimen untuk melihat rumah Anda. Boleh jadi orang yang di rumah itu merasa terganggu, ya. Khususnya yang rumah yang katakanlah tidak di apa tidak di perkotaan. Karena kalau di perkotaan kan mungkin rumahnya real estate, apartemen dan sebagainya yang tidak eh, apa tidak konsen atau eh, tidak terlalu banyak energi yang menyimpan energi yang berbagai macam energi, ya. Berbeda dengan rumah-rumah yang di kampung, di pedesaan atau rumah warisan, ya. Rumah warisan leluhur, rumah nenek kita itu kan walaupun berbeda orangnya yang mendiami, tapi energinya itu pasti ada, ya. Mungkin kakek nenek kita menyimpan benda apa, barang apa, sesuatu benda apa. Nah, nah itulah yang saya maksudkan dari hasil eksperimen itu, ya. Jadi ada yang biru, ada yang kuning, mungkin ada yang putih tidak terlihat. Nah, ini kita konsennya di sini dulu. Kalau yang hitam, yang busuk, ya jelas. Ya jelas itu sesuatu yang memang tidak baik, tidak elok, dan itu bermasalah. Nah, itu bisa diserang habis-habisan dengan wirdu sakran. Mau digempur habis-habisan tidak masalah. Jelas itu sudah musuh itu terlihat. Tapi jangan sampai ada media lain, entah keris, entah batu, entah mustika, entah benda apa, yang dia sebenarnya punya fungsi lain, punya fungsi lain. Misalnya ada rumah ditempati untuk penjagaan, ya, dengan menggunakan benda-benda seperti itu, dan dia sebenarnya sifatnya tidak mengganggu, tidak mengganggu, dia energinya positif. Tapi boleh jadi dengan kita terus berwirid itu akan menjadi benturan energi, dan dia merasa ya selama ini saya dipergunakan untuk apa. Nah, kemudian bisa boleh jadi dia berbalik untuk menyerang anak kecil, menyerang orang di rumah itu sehingga sakit. Nah, hal ini sebenarnya tidak, bukanlah kemudian kita tunduk pada benda-benda itu, tidak. Ini sebagai pendekatan yang arif, ya. Nah, kita beda dengan gerakan-gerakan yang keras itu, bukan. Kalau yang gerakan-gerakan yang keras atas dasar Quran, Sunnah, hadis, bid'ah, nah itu mereka tidak tidak mengerti tentang kearifan budaya orang-orang Nusantara, ya. Bukan orang Nusantara saja, orang Arab pun juga seperti itu, ya. Jadi kita ini hidup bukan bukan kita saja, kita hidup kan ada juga makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, sehingga energi itu berselarasan.
Nah, jadi kita bahas tentang energi itu lebih spesifik detailnya. Makanya saya tadi ingin menyelaraskan. Kawan-kawan yang warnanya biru, nah, ada yang biru di sini. Siapa tadi yang ada warna biru? Mana mana orangnya? Mana? Saya, Siapa tadi? saya, Tidak saya. terlihat ini makhluk astral. Suaranya ada. Siapa? Yang mana? Siapa tadi? Nama siapa? Saya. Oh, saya. Cik saya. Saya Mana juga mana? Oh ya ya ada di atas ada. Apa-apa yang dirasa? Apa yang di dilihat apa? Warna biru. tak ada lihat apa. Warna biru depan, bahagian depan dengan bilik saya warna biru. Tapi bilik anak saya warna putih. Hmm. Di rumah tuh ada Ha, benda tak? benda saya tak ada simpan apa-apa barang. Tapi, Ah, ya. tak ada simpan apa-apa barang. Tapi suami saya Ah, tak tahu. tak ada. Nah, memang biru kebanyakan tak ada apa-apa. Nah, Hmm. kalau biru memang tak ada apa-apa. Biru itu dia dari Amalia, dari rumah rumah lama tak? Rumah saya ni yang kat kampung saya tak buat lagi. Saya buat dekat rumah dekat Sekudai ni dekat Johor. Iya Yang iya iya. dekat Yang warna biru ini rumah lama tak atau rumah baru? rumah Ada lama 20 lah. tahun Rumah tak? ada 20 tahun ada. dekat lah. Dekat 20 Oh, tahun. nah ya kan. Dekat lah Nah, 11 tahun. yang terbanyak apa? Eh, Quran. Yang terbanyak apa? Salat. Quran kat sini saya memang ada kelas belajar Quran lah, kelas Nah, Quran ya lah. ya. Nah, ya. Masih Nah, belajar lagi, ikut lagi kelas ya ya ya. Nah, jadi terjawab tu. kan? Nah, jadi terjawab bahwa biru itu dia ketenangan, ketentraman, kedamaian, ya. Ah, energi dari 20 tahun itu itulah yang dirasakan, ketenangan, ketentraman. Eh, Rumah itu kan sejuk kan? Seleza lah, ya kan? Rumah saya sejuk, dia tak ada Nah, tak panas. ya, Kalau mungkin ya, rumah iya, baru tak panas. ya, ya. Nah, jadi eh, saya tak langsung jawab, tapi saya ajak untuk kita sama-sama memahami untuk kita juga boleh boleh mengajarkan kepada orang lain. Nah, boleh kita pahamkan kepada orang lain. Nah, jadi biru itu ketentraman, kedamaian. Nah, itu hasil daripada amalia, hasil dari baca Quran. Makanya Rasulullah itu kata, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. La taj'alu buyutakum uh, kal qabri. Ya, mislul qabri. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Bermakna tak ada salat, tak ada baca-baca zikir, tak ada baca Quran. Nah, begitu dia dibacakan Quran, zikir, salawat, dia akan memiliki energi. Nah, jadi energinya itu adalah energi energi biru, ya, kebanyakan biru. Yang kuning ada tak? Yang kuning. Saya kuning, saya kuning. Ya, ya. Salma, boleh. Apa ya? Di rumah tak ada benda kah? Tak ada apa? Tak dapat tempat lain semua putih tapi yang kuning ni dekat bilik solat. Hmm. Uh, Cik Salma ni asli dari mana? Dari mana? Kalau Negara mana? Negeri ya. tidak di mana? Di mana? Negeri di mana? Pulau Pinang. Pulau Pinang. Asli orang Pulau Pulau Pinang. Ya. Asli tak? Asli. Ya. Orang tua mak Memang orang Pulau Pinang lah. Memang Pulau orang Pulau Pinang. Pinang. Bapak juga macam ayah Ya. Pulau Pinang. Orang Pulau Kakek Pinang. Pulau Pinang. Keluarga Pulau Pinang. Semua Pulau Pinang. Hmm. Nah, jadi ada tak rasa saya ini macam adalah keturunan dari ayah kah, dari ibu kah, dari kakek nenek kah? Ada tak? Macam keturunan apalah sebagai entah ada tak macam keturunan leluhur terah. Datuk, kalau Datuk dia memang orang yang ajak tauhid. Nah, itu. Nah,
itu ada di bilik yang warna kuning, Ya. di bilik. Nah, Bilik jadi solat. ya, ada lagi yang warna kuning ada ya, ya. Jadi yang warna kuning itu bermakna kehadiran daripada kakek nenek kita secara rohaninya. Kadang dia datang di bilik tuh. Nah, memang la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun itu betul. Jadi jangan kau kira orang-orang yang berjuang berdakwah di jalan Allah tuh mereka mati. Tidak, mereka hanya berpindah. Innama tunqalu min darin ila darin. Nah, jadi bermakna kakek kita atau leluhur kita, dia akan datang jumpa dengan kita ketika kita memang lagi beramaliyah, lagi kita berzikir. Nah, bermakna di warna kuning itu pertanda bahwa ada pernah rohani atau ya katakanlah apa mm, aura lah atau lebih tepatnya bekas orang-orang soleh itu ada di sana macam tuh. Nah, itu makna warna kuning. Ya. Ada lagi? Tuan Guru, saya melihat warna kuning. Saya melihat warna kuning itu, Tuan Guru. Misalnya, contoh dalam gelap kan, kita mau angkat, kita angkat selimut ke, masa tu terperasan nampak Hmm. cahaya kuning. Tapi bila kita Hmm. mau melihatnya, tiada. Sebelum ini, Tuan Guru, dulu-dululah, saya melihat cahaya putih sehingga ternampak percikan cahaya putih itu keluar dari tangan saya, jari, kaki. Tapi baru-baru ni tu saya kata, warna kuning pula, tak ada putih. Tapi saya melihat cahaya tu, percikan itu. Macam mana tu Tuan Guru? Maksud dia. Itu je Tuan Guru. Ya, Terima kasih Tuan Guru. jadi jadi kita kategorikan amalia ya berdasarkan amaliyah lagi. Saya ulangi lagi dari pertama. Kalau biru, dia dia amaliyah paling dominan, paling paling mayoritas itu Quran. Ya, kalau dia kuning itu amaliyah zikir. Ya, sedangkan putih itu salawat. Ya, jadi kalau kalau putih itu lebih banyaknya salawat. Nah, salawat itu dia tidak menimbulkan warna. Ya, tapi kalaupun dia ada pengaruh warna, dia kuningnya itu kuning kuning keemasan, emas, bukan kuning eh, macam kuning biasa. Nah, nah, jadi tidak selalu semua karena kita babnya adalah wirdu sakran ya. Bab kita adalah bab asal wirdu sakran. Nah, tapi ini bukan satu-satunya. Ingat ya, ini bukan satu-satunya karena kita masih ada nanti treatment di hizib hizib nasar, hizib bahar, hizib bar, hizib khofi, hizib jali, macam-macam. Ya, hizib maghribi dan sebagainya. Ini hanya satu daripada sekian yang banyak. Boleh jadi hari ini memang tak nampak apa-apa atau tidak terlalu berpengaruh apa-apa. Karena memang itu tidak menjadi eh, matching, berkesesuaian dengan kita. Ya. Nanti setiap orang akan menemukan yang kesesuaian dengan dia. Tapi tak apalah kita terus mencoba dan terus berikhtiar. Ya. Tapi nanti dengan berbagai hizib itu akan banyak yang kita coba. Nah, jadi ini bukan satu-satunya. Jawaban saya juga tidak satu-satunya mesti final ini. Ya, kita coba untuk bersama-sama membaca Wirdu Sakran dulu. Kalau ada hal-hal yang memang dirasa tidak seleza, tidak nyaman, ya harap berterusan saja, ya berterusan saja. Makanya saya kata memang kalaupun ada apa, eh, kalaupun ada rekan keluarga pun boleh eh, kita ajak kongsi. Sebab kalau sendiri ya kalau tak tidak terjadi apa-apa ya tak ada masalah. Tapi kalau terjadi sesuatu ya mungkin ada yang menolong.
ya. Nah, tidak apa-apa, santai saja, ya. Kalau terjadi apa-apa, lambaikan tangan. Kita mendoakan dari sini. Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan wirid ini dapat membuat keteguhan hati kita. Ya, kalaupun ada yang mengganggu, kalaupun ada yang merintangi untuk kita ibadah atau yang menjadi pembisik-pembisik kita untuk berbuat dosa dan kesalahan maksiat, mudah-mudahan dia dihancur leburkan oleh Allah. Nah, karena kita di dalam ibadah ini bukan berarti semakin kita banyak ibadah semakin tak ada rintangan, tidak ada cabaran. Justru yang paling banyak cabaran, masalah itu dan segala gangguan adalah orang ibadah. Nah, kalaupun orang sudah jauh dari agama, ya setan iblis pun dia kata, sia-sia juga kami ah, goda dia. Justru yang digoda ini kita yang memang berjalan menuju kepada jalan kebaikan. Siapkan air saja. Air itu kan nanti kalaupun agak mual minum saja air. Nah, kalau mual minum air saja. Kalau mengantuk ya, mengantuk ambil sedikit air sapukan ke mata ya. Kalau masih mengantuk sapukan lagi ke muka, ke wajah. Nah, kalau mengantuk lagi ambil air 1 ember mandi. Sebab kalau mengantuk terus ya tidak ada obatnya, tidur. Ya, kita baca sama-sama. Kalaupun nanti ada bagian-bagian yang sakit, dirasa hal-hal yang memang buat kita apa namanya sendawa, ya, sendawa atau mual atau sakit kepala, ya, ataupun hal-hal yang dirasa ini kita pegang bagian itu, kita tekan dengan tangan dan kita minta gangguan itu dia keluar. Kalau ada yang belum ambil air, boleh ambil air dulu. Kalau ada sirih, ini sirih kebetulan masih ada sirih. Nah, daun sirih ini sebenarnya boleh ambil 7 nanti ya, 7 helai. Nanti setelah dibacakan ini, nanti di di diremas-remas saja di ini dan dicampurkan airnya untuk mandi ya. Kalau kalau ada sirih ya. Dan kita baca Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah liru Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة للرسول الحبيب أبو بكر السكران الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi ketika membaca usahakan menahan napas. Jadi seberapa napas mampu ya. Kita mulai tangannya digenggam ya. Tangannya digenggam, tangannya digenggam seperti ini, digenggam ya. Tangannya digenggam. Di awal ini tarik napas dulu kemudian genggam tangannya. Tarik napas, genggam. Sudah ya. Untuk ini tangan kita punya energi wirdu sakran ya. Usahakan bernapas, nanti habis napas lagi, tarik lagi, tahan sambil baca. Kalau tidak tahan, keluarkan, tarik napas lagi baru baca ya. Ya Allah ya Rabbi, dengan berkat wirdu sakran daripada karamah ma'unah wirdu sakran, sir hizib, sir wirid sakran ini, mudah-mudahan apa-apa hajat kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelapangan, perlindungan, mudah-mudahan dapat menyembuhkan dari segala penyakit, dapat mengusir daripada segala gangguan, baik daripada gangguan makhluk yang tidak terlihat maupun yang terlihat, makhluk yang mengganggu, yang jahat,
makhluk-makhluk yang membisikkan pada bisikan-bisikan yang jahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong untuk mengusir mereka, untuk menghalau mereka, dan kalaupun mereka tidak mau, akan menghancurkan mereka dengan kekuatan wirdus sekran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtatu bi darbillah tuluhu ma Allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tarik nafas, tahan. Surun, surun, sur. Tarik nafas lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bina sadrat kama sadratil malaikatu bimadinatir rasul bila khannakin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadzari mahdzur wa min syurur tarasna billah min aduina wa aduillah min eh, kita pakai tatarasna billah ya. Tatarasna pakai na karena orang banyak. Tatarasna billah min aduina wa aduillah min saqi arsyila ila qai ardillah bimiati alfi la hawla wa la quwata illa billahil azim. Sana'atuhu la tanqati' bimiati alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Azimatu la tanshaq bimiati alfi la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Baina. Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal hus wa ghairihi minal makhluqat min basyarin aw syaitanin aw sultanin aw waswas farnazarum bindikas wa qulubum fi waswas wa idin fi iblas wa biqum minar rajili wa awbiqu minar rajili ra'sila fi sulun yajna wa la fi jawlin yatla' mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tarik napas. Tahan, keluarkan. Tarik lagi. Tahan, keluarkan. Tarik napas lagi 3 kali. Tarik, tahan, keluarkan.